Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci daripada Yohanes pasal ke-14. Yohanes pasal ke-14, dan kita akan membaca dari ayat yang ke-11 lagi. Sudah baca sampai 14, kita baca kembali lagi 11 dan akan diteruskan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi ke Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara, saya mengulangi dan memberikan kesimpulan bagi ayat-ayat ini. Jikalau suruh pendeta membicarakan bagian ini, yang mana yang paling penting? Ya, yang lain tidak penting. Yang paling penting, mintalah demi namaku. Minta apa saja pasti diberikan. Itu yang ditekan, dan itu tekanan yang sama sekali salah. Yesus Kristus mengajar manusia berdoa. Mengajar manusia berdoa dengan 3 tahap. Tahap pertama di dalam pasal 5, 6, 7 Matius. Itu adalah pengajaran permulaan. Lalu di tengah-tengah 3,5 tahun Yesus mengajar manusia berdoa dalam Bapa kami yang di surga, dipermuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Tetapi pada akhir tahap ketiga mengajar tentang doa di dalam Yohanes pasal 14, 15, 16. 3 pasal memulai pekerjaan sebagai Mesias. 3 pasal mengakhiri pelayanan sebagai Mesias. Di tengah-tengahnya doa Bapa kami. Saudara perhatikan, pada permulaan Yesus sudah memberikan satu standar yang tinggi. Engkau berdoa harus cari terlebih dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Yang lain akan ditambahkan. Yang lain itu apa? Yang kau perlukan. Saudara-saudara, yang kau tidak perlu, jangan minta. Yang kau perlu, jangan banyak. Mintalah secukupnya saja. Makanan yang aku perlukan, berikan kepada aku hari ini secukupnya. Itu ajaran sudah pada permulaan. Masa Yesus sudah mengajar 3,5 tahun, sekarang pengajarannya menjadi minta apa saja akan diberikan. Minta apa saja. Tanya, apa saja itu? Apa saja? Jawabnya, apa saja? Yaitu apa saja? Rolls Royce kah? Falcon kah? Engkau mau Jaguar kah? Engkau mau rumah yang besar kah? Apa saja? Ini janji Tuhan. Itu penipuan. Yesus Kristus tidak mengatakan apa saja itu. Apa saja menurut kemauanmu. Apa saja menurut nafsu dagingmu. Yesus tidak pernah mengajar itu. Apa saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa saja dalam kehendak Allah. Apa saja yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengerti prinsip seluruh kitab suci, kita comot-comot Alkitab, kita lebih ateis dari mereka yang tidak mengaku ada Allah. Kita lebih berani melawan kehendak Tuhan dari mereka yang belum pernah mempelajari firman. Itu sebabnya mengapa begitu gampang menjadi pendeta. Karena cobalah ayat yang paling enak didengar. Kata-kata ayat yang paling menarik orang. Lalu engkau langsung kaya, langsung dapat uang yang banyak. Lalu engkau dapat perpuluhan yang diambil oleh pribadi. Ini semua perampok-perampok yang pakai jubah pendeta. Saudara-saudara, saya serius. Saya satu orang berperang di Indonesia untuk melawan seluruh agama Kristen yang salah. Saya tidak lagi anak muda. Saya bukan main-main. Saya harus mencabut semua ajaran yang salah dari akar sedalam-dalamnya. Dan minta Tuhan hukum mereka yang telah merusak dan menghancurkan, yang meracuni kekristenan di Indonesia.
Saudara-saudara, satu pihak banyak orang belajar teologi yang benar, tapi tidak ada jiwa mengabarkan Injil. Pihak yang lain banyak orang suka mengabarkan Injil yang salah. Lalu bagaimana? Saya sudah berjuang 55 tahun. Sekarang saya melihat saya sudah tua. Saya melihat gereja sudah banyak yang rusak. Saya lihat banyak kebaktian yang penuh dengan kepalsuan dan ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimanakah? Bolehkah saya mati begitu saja? Tidak. Jangan doakan saya kaya. Jangan doakan saya sehat. Jangan doakan saya umur panjang. Doakan sepanjang saya masih hidup, satu hari masih bernapas, saya menjalankan kehendak Tuhan. Amin. Saya tidak pernah perlu itu. Saya tidak pernah minta kekayaan, kelancaran. Sampai hari ini, seingat saya, belum pernah berdoa naik mobil minta selamat. Belum pernah minta uang lebih banyak. Belum pernah minta tubuh sehat. Saya tidak pernah doa itu. Karena itu bukan doa yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab berkata, seek ye first the kingdom and the righteousness of God. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah, Tuhan menjadi pemilik segala sesuatu, menjadi Tuhan, menjadi penghulu, menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Dia raja, maka itu kerajaannya. Mengapa kerajaan Allah? Di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang dimiliki yang bertobat, hidup suci, taat kepada Dia sebagai umatnya. Mengapa kerajaan Allah? Dari Allah yang menguasai umatnya dan umat yang taat kepada Dia. Di situ ada satu prinsip kesucian, prinsip kebenaran yang mengontrol hidup setiap orang. The God who control His people in His kingdom with the general principle of righteousness. That is the kingdom of God. Kalau dari hari pertama doanya sudah ditetapkan prinsip ini, masa Yesus sudah mengajar 3,5 tahun sebelum naik ke salib, mengatakan doa minta apa saja. Minta 5 nyonya, boleh nggak? Apa saja kok. Minta main sama pelacur, minta engkau berjudi menang, minta apa saja pasti diberikan karena demi nama. Itu menciptakan manusia yang mempunyai sesuatu hak istimewa yang jahat dan liar. Ini bukan ajaran Alkitab. Minta apa saja, Tuhan akan memberikan kepadamu demi namaku. Saya mau kasih tahu satu kalimat, saudara. Berapa tahun terakhir ini, apa yang saya minta? Apa saja yang Stephen minta dikasih. Ini bukti, ini fakta. Tetapi saya tidak minta apa saja. Saya minta apa saja yang direncanakan Tuhan. Amin. Saya meminta apa saja yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Amin tidak? Saudara, saya kasih tahu saya sekarang berapa tahun terakhir minta apa? Minta Tuhan bangkitkan pemuda-pemudi yang benar-benar yang mau berjuang untuk kebenaran. Kalau tidak, nyala kamu. Saya tidak minta kekayaan. Saudara-saudara, heran sekali ya. Waktu saya bangun gereja yang besar, saya tidak minta uang sama siapa. Tuhan kasih. Waktu saya minta 100 kota dikunjungi, uang dari mana? Tidak ada sama sekali. Tuhan pimpin. Dan saya tidak usah doa. Karena Tuhan sudah dengar. Apa saja yang kita minta Tuhan kabulkan. Saudara-saudara, tidak ada subsidi dari mana, tidak ada minta sokongan dari mana, tidak ada tunjangan orang kaya manapun. Karena kita tahu kalau dia memberi, kecuali dia rendah hati, uangnya Tuhan tidak mau pakai. Kalau dia bukan orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tidak usah memberi. Tuhan sanggup mengerjakan pekerjaannya, bukan pertolongan atas orang yang kasihan kepada Tuhan. No one come to help. No one come to contribute. Everyone come to serve, to learn, to deny yourself, to bear your cross, and to follow Jesus Christ. Saya boleh berkata, dengan demikian Tuhan telah menjawab semua doa saya. Apa saja yang saya doa, Tuhan sudah kasih. Tetapi apa saja yang saya doa adalah apa saja di dalam rencana Tuhan.
Puji Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, karena engkau mempunyai seorang pendeta yang tidak menghirau mati hidup. Tidak memperduli sakit atau sehat. Tidak peduli cukup atau tidak cukup tidur. Tidak peduli berapa kuat fisiknya. Saudara-saudara sekalian, mari kita betul-betul mengerti dan belajar firman Tuhan. Kita betul-betul rendah hati, memuliakan seluruhnya kepada Kristus. Dan Tuhan tidak mungkin tidak memberikan apa yang kita perlu. Dan tidak usah doa apa yang kita perlu. Yang kita tidak perlu tidak usah doa. Diberikan itu cilaka. Yang kita perlu tidak usah doa, karena Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan mau kita doa apa saja yang berdasarkan janji Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan rencana Tuhan. Maka saya selesai ayat yang ke-14. Mari kita membaca dari 15 dan seterusnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara-saudara, ayat-ayat yang baru kita baca dari 15 sampai 18 menyatakan keintiman, kesatuan di dalam diri Kristus, yang Dia sendiri di dalam diri Allah Bapa, dan Allah Bapa melalui Kristus akan mengirim Roh Kudus di dalam diri kita. If you truly love me, you will obey my commandment. Ini tidak ada tawarannya. Siapa yang mencintai Tuhan, jangan diukur dari berapa kali kebaktian dia ikut. Siapa yang mencintai Tuhan, jangan diukur berapa ayat, berapa kali Alkitab dia sudah baca. Saya terus terang berkata kepada kamu, tahun 1969 saya diundang untuk mempelajari teologi penginjilan di Switzerland. Dan saya tinggal 6 minggu di situ. Di kota namanya Itzwald, dekat Interlaken. Interlaken berarti in between the lakes. Di sini ada satu danau. Di sebelah kiri satu danau. Tengahnya satu semenanjung. Dan itu kota salah satu yang paling indah di Switzerland. Dan salah satu yang paling indah di dunia. Di belakangnya ada Jungfrau, Gunung Alpen yang luar biasa, Matterhorn, yang di atasnya kita boleh melihat salju begitu tidak terbatas. Dan Interlaken satu kota di tengah-tengah dua danau. Dan di sana 6 minggu saya ikut kuliah belajar tentang teologi daripada penginjilan. Saudara-saudara sekalian, pada saat itu setiap hari Minggu kita Sabtu pergi keliling di Bern, di Luzern, di Zurich, di Uterberg, di Geneva dan di kota-kota lain. Tetapi setiap minggu kembali ikut kebaktian di satu gereja reform yang berada di Itzwald. Seorang pendeta yang ganteng, umur 40 lebih, menjadi pendeta khotbah di sana. Satu hari saya duduk di sebelahnya. Sebelum dia naik khotbah, saya lihat kitabnya. Wah, tidak ada 1 senti kosong. Tulisan-tulisan bahasa Greka, Ibrani, catatan-catatan dari bab ini itu penuh seluruh. Tidak ada satu halaman tidak isi. Wah, saya ini seorang pendeta belajar firman Tuhan begitu ketat, begitu rajin. Saya kagum sekali. Lalu seorang yang penting dari seorang pendiri World Vision, yaitu Bob Pierce, berada di pinggir saya. Dan dia berkata, you should take note. This man is very diligent in studying the Bible, but he is a liberal. Dia seorang liberal. Tidak percaya Alkitab.
tapi baca Alkitab, menyelidiki Alkitab sebagai buku literatur, menyelidiki filsafat Kristen sebagai kebenaran agama. Tapi tidak percaya itu wahyu Tuhan. Belajar rajin sekali. Saudara-saudara, setelah kami pulang di Indonesia, lalu 6 bulan kemudian, seorang pendeta Amerika yang sama dengan kita di situ sebagai dosen mengunjungi kota Malang. Dan dia berkata kepada saya, "Do you still remember a church so small and so beautiful beside the lake of the East Wald?" "Yeah, I remember. We were there every week, Sunday service there." "Do you still remember the pastor, handsome man, 40-some, pastoring that church and preach every week to us?" "Yes, I still remember. He is now insane and he is now in the psychological prison." Saya tanya kenapa? Karena dia seorang yang tidak percaya firman Tuhan. Akhirnya kesulitan yang disebut firman Tuhan yang tidak percaya menjadi gangguan pikiran bagi dia. Akhirnya dia menjadi orang gila, masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Saudara-saudara sekalian, saya berkata kepada saudara, jangan main-main. Firman Tuhan ada firman Tuhan. Firman Tuhan yang sejati ada firman Tuhan yang sejati. Firman Tuhan yang suci ada firman yang suci. Firman Tuhan diwahyukan dari surga, firman surgawi. Engkau membandingkan dengan tulisan biasa. Engkau memperbandingkan dengan pikiranmu, rasio yang tercipta. Gilakah engkau? Engkau kira firman Tuhan boleh dipermainkan oleh rasio manusia? Kecuali engkau takluk, taat, dan engkau betul-betul berkata, "I submit to you, my God. Your word is the truth, and your truth is forever and ever." Kalau tidak demikian, engkau akan putar-putar di dalam pentafsiran manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya engkau jermus ke dalam kegilaan psikologi. Saudara-saudara, saya kaget sekali. Seorang itu baru 40 lebih. Sekarang masuk di rumah sakit. Bagaimana istrinya? Bagaimana anaknya? Pendeta itu menjawab, kasihan sekali. Karena dia tidak pernah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tapi dia bisa lulus sekolah teologi. Dapat SKS yang cukup. Ditabiskan menjadi pendeta. Saya kasih tahu kepada saudara, kecuali engkau beriman sungguh kepada Tuhan. Kalau engkau hanya belajar mendapatkan achievement, keunggulan akademik saja, you has nothing to do with the kingdom of God. You are not a servant of Him. You might not serve Him to be His servant. Saudara-saudara, academic understanding of the Word of God is merely an enslavement of your conviction saja. Kalau your conviction is wrong, you do not believe in the truth, and you try to study more and more, you try to get some credit for your pride, for boasting yourself, but you will never become the servant of God. Yang kau terima sebagai academic study, itu hanya menjadi budak daripada keyakinanmu yang salah saja. Maafkan kalimat ini, saya harus berteriak-teriak di mana-mana saja. Tetapi anak muda yang sungguh mencintai Tuhan, yang dari kecil takut kepada Tuhan, yang jujur mempelajari firman Tuhan, yang potensinya benar diberikan dari Tuhan, dan sadar kalau dia bukan apa-apa, Tuhan yang adalah segalanya. Orang itu akan dipakai Tuhan luar biasa. Jangan usaha mengganggu saya. Jangan kira saya boleh sembarang digoncangkan oleh teori-teori. Saya berkata pada waktu saya khotbah di Setia, saya berkata, jikalau Yesus Kristus hari ini berada di Indonesia, dia tidak akan diberikan akreditasi. Karena Yesus tidak lulus dari School of Jewish University Study. Yesus Kristus tidak mendapatkan sesuatu gelar yang tinggi. Dia adalah seorang yang sendiri firman menjadi daging, dan itu lebih tinggi dari segala sesuatu. Siapakah yang menghiraukan Yesus? Siapakah yang menghargai murid Yesus? Murid Yesus seperti Petrus, penangkap ikan. Seperti Yohanes, penangkap ikan. Seorang nelayan. Matius, seorang pemupuk cukai. They have no merit.
They have no academic achievement. They have no study. Highly educated. No. Mereka orang biasa. Tapi mereka mempunyai seorang guru namanya Yesus. Guru mereka adalah firman menjadi daging. Langsung belajar di bawah firman. Lebih penting daripada belajar di sekolah-sekolah akademik. Saudara-saudara sekalian, demikian pada waktu orang melihat Yesus tidak belajar apa. Murid Yesus belajar Yesus. Siapa Yesus? Yesus orang Nazaret? Tahu tidak? Nazaret tidak pernah menghasilkan nabi. Bagi saya, so what? Because Nazareth had never produced any prophet. So, Nazareth is nothing. And you think you are something just because you can make judgment like this. Engkau bisa memberikan penghakiman, engkau bisa memberikan penilaian, maka engkau lebih tinggi. Saudara-saudara, jikalau Nazaret tidak pernah menghasilkan nabi, maka Nazaret pasti selama-lamanya tidak mungkin menghasilkan nabi. Konklusimu salah. Sekarang saya tanya, Yesus dianggap orang Nazaret, kamu yang salah. Yesus bukan dilahirkan di Nazaret. Yesus dilahirkan di mana? Bethlehem. Kenapa mereka tidak baca kitab suci dengan baik? Mereka kira mereka akademis. Mereka kira mereka mengerti Alkitab. Padahal mereka salah mengerti Alkitab. Dan mereka saat itu kira Yesus lebih rendah dari pengetahuan Alkitab mereka. Padahal Yesus bukan lahir Nazaret. Yesus lahir Bethlehem. Mereka tidak selidiki. Mereka kira mereka sudah pernah belajar berapa SKS. Langsung menghina Yesus Kristus. Saya mau tanya lagi. Kalau hari ini saya boleh ketemu orang-orang Taurat yang paling tinggi zaman Yesus Kristus. Saya mau tanya. Nabi mana di dalam sejarah yang lebih tinggi daripada apa karya yang dikerjakan oleh Yesus? Kasih tahu. Coba kasih saya lihat. Elias kah? Elisa kah? Yesaya kah? Yeremia kah? Daniel kah? Hosea kah? Sefania kah? Semua nabi dalam sejarah. Tidak ada satu orang mengerjakan hal yang lebih ajaib, lebih dalam, lebih faktual, dan lebih memuliakan Tuhan Allah dibanding dengan Yesus Kristus. What do you evaluate? Engkau kira engkau evaluasi pintar. Yesus Kristus diam-diam menyatakan, tetapi hanya seorang dan hanya seorang itu saja sendiri yang sudah sadar kalau yang dilakukan Yesus bukan disertai oleh Tuhan Allah. Tidak ada orang bisa mengerjakan. Orang itu namanya siapa? Nikodemus. Dia malam-malam datang ketuk pintu. Kenapa malam? Supaya tidak dicari oleh paparazzi. Kenapa malam? Supaya wartawan, reporter tidak mengikuti, membuntutin dia. Malam-malam ketuk pintu. Yesus buka. Kalimat pertama, Rabi. Dia sendiri Rabi. Umur 6-70. Memanggil Yesus Rabi. Yang umur 30. Tidak salah. Kalau sekarang engkau sudah profesor. Lalu seorang anak. Engkau bertemu dengan seorang remaja. Engkau bilang, profesor. Lalu anak itu, loh kamu yang profesor apa? Gue yang profesor. Kenapa kamu profesor panggil saya profesor? Saudara-saudara, inilah Nikodemus, rendah hati, mengaku fakta, tidak berani sombong. Datang kepada Yesus Kristus, ketuk pintu. Kalimat pertama, ya guru, Rabi, jikalau tidak ada Allah yang menyertai kamu, tak mungkin ada satu orang bisa melakukan mujizat yang kau lakukan. Dia langsung takluk kepada Yesus Kristus. Saya berkata kepada saudara, pendeta mana dari 400 tahun lalu sampai sekarang bersaksi ribuan orang maju ke depan. Saya melihat Tuhan lagi kerja apa, lagi mau pakai apa. Lalu semua yang paling dianggap tidak penting, semua ditemukan oleh mata saya. Lalu saya memunculkan satu persatu, biar kemuliaan kembali kepada Tuhan saja. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita mata yang jeli melihat what should not, what is right, what is wrong, what should be in the right hand, what should be in the left hand. Show me God, show me your will, show me your standard, show me your criteria, show me your will, show me your principle that I will walk in it. Yesus berkata, jika engkau betul-betul mengasihi aku, jalankan perintahku. Saya sekarang mau tanya, siapakah yang berkata, aku sudah menurut perintah Tuhan? Coba angkat tangan.
Engkau berani mengatakan hidupmu sudah mengikut perintah Tuhan. Saya berkata kepada saudara, kalau malam ini saya harus meninggal dunia, saya sudah lega. Karena hidupku sudah menjalankan kehendak Tuhan. Nah mungkin pakai senapan menakut-nakuti aku untuk meninggalkan prinsip ini. Tak mungkin pakai uang yang banyak merayu saya supaya saya mengikut orang kaya. Tak mungkin engkau pakai perempuan merayu saya lalu saya menjadi orang berzina melawan kehendak Tuhan. I'm not going to compromise. I'm going to do all these dirty things. I know I should obey my God. Karena Yesus berkata, barang siapa yang mencintai saya, dialah yang menjalankan perintahku. If you truly love me, you will obey my commandment. If you truly love me, you will keep my commandment. Peliharalah perintah-perintahku, maka itulah membuktikan engkau sungguh mengasihi aku. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu. Ini namanya doa apa saja. I ask God, and He will listen to me. Why you so certain? Kenapa begitu berani? Kenapa begitu pasti? I will pray to Him, He will listen to me. Siapa berani mengatakan kalimat ini? Only those ones who are keeping the commandment of God. Jika engkau mencintai Tuhan, engkau menjalankan kehendak Tuhan, lalu engkau doa menurut kehendak Tuhan, apa saja Tuhan memberikan kepadamu. Dan Yesus menjadi teladan. I keep the commandment. I do what He wanted me to do. I walk out everything He delegates me to do. So, if you don't believe in me, you should believe everything I have done for you. Jika engkau tidak percaya aku, percayalah paling sedikit apa yang sudah ku kerjakan. Karena aku tidak bekerja menurut kemauanku. Aku bekerja menurut kehendak Dia. Dia suruh saya bicara apa, saya bicara apa. Dia suruh saya mengajar apa, saya mengajar apa. Dia suruh saya melakukan apa, saya melakukan apa. Because I have done everything commanded by Him. So if you don't believe in me, at least you should believe in what I have done on this earth. Yesus berkata, karena aku melakukan kehendak Bapa-Ku, itulah sebab engkau harus percaya kepadaku. Dan jikalau engkau betul-betul cinta aku, engkau juga seperti saya menjalankan kehendak Tuhan. Engkau harus menjalankan kehendak saya, mengikuti perintah saya. Ini semua dikaitkan dengan organik. Ajaran jangan dicomot-comot. Satu ayat yang enak didengar, lalu khotbah seenak mungkin, tidak boleh. Saya mentafsirkan kitab suci di sini sudah 13 tahun. Sudah perhatikan setiap ayat, setiap kalimat. Saya bertanggung jawab menjelaskan kepadamu. Saya tidak loncat-loncat. Saya tidak comot-comot. Dan saya tidak palsu-palsu. Saya dengan jujur satu ayat per satu ayat. Yang gampang didengar, saya khotbahkan. Yang tidak enak didengar, saya khotbahkan. Yang sulit dijelaskan, saya jelaskan. Pada waktu kita mengalami kesulitan, kita berdoa minta Tuhan memberikan pengertian yang sejati kepada kita. Saudara-saudara, Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menurut segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu. When I ask, He will give. Kenapa berani? Because I already have done His command. I already keep His commandment. Saya sudah menjalankan. Kalau kita sudah menjalankan kehendak Tuhan, berani doa. Karena di dalam perintahnya ada janji, ada prinsip, ada anugerah yang tidak mungkin tidak diberikan kepada kita. Saudara-saudara, engkau sembarangan doa karena engkau tidak menjalankan perintahnya. Engkau doa semau sendiri, itu sebab Tuhan tidak memberikan kepadamu. Engkau minta lalu comat ayat-ayat, inilah Allah telah berjanji. Yesus berkata, doa dalam nama-Ku akan diberikan karena namaku. Saudara-saudara, nama Tuhan terlalu mulia. Pada tahap pertama Yesus mengajar doa, doalah kerajaan dan kebenaran Tuhan. Pada tahap kedua Yesus mengajar berdoa. Berdoa harus berkata, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Bapa kami yang berada di dalam surga, dipermuliakanlah kiranya
namamu. Saudara-saudara, orang yang tidak mau memuliakan nama Tuhan tidak berhak berdoa. Orang yang bukan mau nama Tuhan dikuduskan, dia tidak berhak minta kepada Tuhan. Saudara-saudara, doa-doa yang memuliakan nama Tuhan, yang minta nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dikuduskan, doa-doa itu yang paling bernilai. Maka saya suka berdoa dengan orang yang betul-betul mengerti apa prinsip doa. Kadang-kadang saya melihat orang berlutut berdoa, wah rajin berdoa. Waktu dia dengar, itu sedang berdosa karena mengutarakan egoismenya sendiri. What they ask is only to fulfill their flesh desire. What they pray is only to force God, to compel God, to follow their selfish desire, their lust of their flesh. But they are not asking for the kingdom and the righteousness of God. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang benar-benar sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan Yesus Kristus berkata, when I ask my Father, He will give it to you. He will give to you the Spirit. The Holy Spirit will dwell in you. Dia akan datang dan tinggal di dalam dirimu. Waktu Roh Kudus datang, orang dunia tidak mengenal karena tidak melihat dia. Tapi pada waktu Roh Kudus datang, engkau mengenal karena engkau melihat dia. Bagaimana melihat dia? Engkau melihat dia di dalam jiwa, di dalam hati sanubari engkau. Engkau tahu siapa Roh Kudus karena dia sering sudah berada dan menyertai engkau. Nah, di sini saya mau tanya, benarkah kita sudah kenal Roh Kudus? Benarkah kita sudah menikmati penyertaan dia? Benarkah kita tahu dia sering berada dengan kami? Yesus berkata, I will ask God and He will give you another Parakletos. Saya akan minta kepada Tuhan dan Dia akan memberikan kepada engkau sesuatu penghibur yang lain. Berarti the giver, the asker, and the given ones are three. Father is the giver, Son is the asker, and the Holy Spirit is the given one another. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, different personality, different person in the triune God. Allah beroknum yang berbeda di dalam Allah Tritunggal yang Maha Esa. Allah Bapa, Allah, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Anak minta kepada Allah Bapa untuk mengirim Allah Roh Kudus. Semua 1, 2, 3. Allah Anak minta kepada Allah Bapa untuk mengirim Allah Roh Kudus. Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit. Pribadi ketika diberikan, ini janji Yesus Kristus di dalam pasal 14 dan akan lebih tegas di dalam pasal 16. Karena pasal 14, 15, 16 ada 3 pasal terakhir sebelum Yesus naik ke atas Golgota, sebelum dia dipaku di atas kayu salib. Dia menjadi yang menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Praise God. Christians are not usual people. You are not common people like the Gentiles, like the heathens, like other religion members. Saudara, orang Kristen bukan orang kafir, bukan orang asing. Orang Kristen tidak seperti yang lain. Orang Kristen adalah orang satu-satunya macam yang diberikan naungan, yang diberikan pimpinan, dan diberikan satu pusaka. Holy Spirit be with you. Roh Kudus menyertai engkau, menyertai engkau, menyertai engkau, menyertai engkau, menyertai engkau, menyertai aku. Siapa aku? Aku adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan dan didampingi Roh Kudus. I'm never alone. We will never be lonely. The most lonely situation, the most lonely moment of my life is the moment when I am with Holy Spirit together. Amin. Itulah orang Kristen. Tidak ada manusia Kristen yang boleh menjadi tersendiri. Tidak boleh ada manusia Kristen yang rasa tidak ada pengharapan di dunia. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya kadang-kadang tersendiri sekali. Yang saya lihat tidak dilihat oleh orang lain.
Bahkan tidak lihat oleh rekan saya. Atau belum dimengerti oleh keluarga saya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Holy Spirit is with me. He's accompanying me. He's surrounding me. Roh Kudus Parakletos. Itu menghibur. Memberi kekuatan kepada kita. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Dan dia akan memberikan kepada engkau Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan berdiam dengan kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Pemberian Allah yang terbesar untuk umat manusia adalah mengirim anaknya yang tunggal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, to whom who believe in Him shall not perish, they will obtain the eternal life. Yesus Kristus adalah hadiah Tuhan Allah yang paling besar untuk umat manusia. Tetapi kedua, Roh Kudus adalah hadiah Allah kepada gereja yang paling besar. God gave His Son for the whole world, and who believe in Him shall not perish, but will obtain the eternal life. After you obtain the eternal life, you are sanctified, you are born again, you become a Christian, you are saved, you are forgiven your sins, you are reconciled with God, you are called a new creation. We are all the work of God, created in Jesus Christ, His Son, to do all the good things, prepare and provide for us to do. Kita adalah orang yang menerima Yesus Kristus, menerima hadiah terbesar dari Tuhan untuk dunia ini. Setelah kita menerima Yesus, kita diampuni, kita diselamatkan, kita diberi hidup yang baru, kita menjadi orang suci, kita berdamai dengan Tuhan Allah, kita mengalami pengampunan dosa. Lalu sudah menjadi orang Kristen, baik itu dari Asia, dari Eropa, dari Afrika, dari putih, dari hitam, dari kuning. Semua yang sudah diselamatkan, Allah memberikan hadiah terbesar untuk gereja. The greatest gift given by God to His church is Holy Spirit. Roh Kudus diberikan. Mengapa? Karena Yesus berkata, I will ask my Father, and He will listen to me, and He will send Holy Spirit to live within you and with you forever and evermore. Roh Kudus akan turun dan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Berarti kita tidak pernah akan tersendiri. Kita tidak pernah menjadi orang yang tidak digubris oleh Tuhan. Karena Roh Kudus sudah dijanjikan menyertai dengan kita. Amin. Sekarang kalau saya tanya, berani jawab, siapa yang rasa ada Roh Kudus di dalam hatimu? Angkat tangan. Siapa yang sadar ada Roh Kudus di dalam hatimu? Coba angkat tangan. Kenapa banyak yang tidak berani angkat? Karena beberapa pertanyaan membingungkan. Engkau sudah Kristen? Ya. Sudah rempit dosanya? Tidak tahu. Sudah Roh Kudus? Tidak jelas. Ini semua salah. Kalau engkau sudah Kristen, engkau sudah diberi hidup baru. Engkau diberi hidup baru karena Roh Kudus memperanakan. Orang yang mendapat hidup baru, Roh Kudus berdiam di dalam hatinya. Tidak bisa dipisahkan. Maka pengalaman kekristenan kita dan pengertian keyakinan kita masih terpisah. Kita tidak mengerti apa yang kita alami. Atau kita tidak mengalami apa yang kita ngerti. Banyak orang sekolah teologi tapi tidak mengalami. Sudah bisa hafal dapat angka yang tinggi, belum mengalami. Seperti pendeta di Eastern World yang saya katakan tahun 1969. Setengah tahun setelah meninggalkan dia menjadi orang gila yang masuk rumah sakit orang gila. Kasihan. Dia mengetahui. Dia mengalami? Tidak. Dia belajar kitab suci? Iya. Dia menikmati penyertaan Tuhan? Tidak. Maka dia seperti orang dunia. Karena di dalam ayat ini Yesus berkata, waktu Roh Kudus datang, orang dunia tidak mengenal dia. Karena tidak melihat dia. Tapi kau kenal dia. Dan kau lihat dia. Dan kau mengalami penyertaan. Karena dia sering berada di dalam dirimu. Saudara-saudara, biar Tuhan bekerja di hati kita. Dan kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita merasakan penyertaan Roh Kudus. Kita mendapatkan penyertaan, pengajaran, pencerahan, iluminasi dari Roh Allah. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati kita masing-masing.
Hari ini saya cuma khotbah sampai di sini saja. Setiap kali kita mau kupas, tapi waktu tidak cukup. Setiap kali sudah bicara panjang lebar, ternyata baru memberikan penjelasan berapa ayat saja. Karena kitab suci itu limpah sekali. Benaran Tuhan itu kaya sekali. Mari kita seumur hidup dengan rendah hati dan jujur mempelajarinya. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau demikian mencintai kami, dan Engkau mau kami menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, dan kami menurut segala perintah Tuhan, sebagaimana Kristus mengikuti segala perintah Allah Bapa dan menjalankan segala sesuatu yang sudah diutus oleh Allah Bapa kepada anak. Sebagaimana Allah mengutus anaknya, demikian anak berkata dia mengutus orang-orang miliknya. Tuhan, Engkau bagaimana mengikuti segala perintah Allah Bapa, kami juga ikut menuruti segala perintah Tuhan. Berilah Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kami, untuk mengingatkan kami, mengurap kami, dan memberikan jaminan kepada kami bahwa kami dimiliki oleh Kristus untuk selama-lamanya. Dengar doa kami ya Tuhan, bekerjalah di dalam hati kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah apa yang kami lakukan, khususnya penginjilan yang dijalankan di seluruh Indonesia. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.